Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Desi. Hari ini saya akan membahas mengenai materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah like, comment, dan subscribe. Dan buat yang belum di subscribe dulu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Hasil penjumlahan dari 1/3 ditambah 5/3 adalah, jadi teman-teman, kalau pada penjumlahan pecahan, syaratnya adalah penyebutnya itu harus sama baru bisa dijumlahkan. Apabila belum, maka disamakan terlebih dahulu. Nah, untuk soal yang pertama ini, 1/3 ditambah dengan 5/3. Teman-teman harus ingat ya bahwa yang bagian atas ini merupakan pembilang, sedangkan yang di bagian bawah, di bagian pernya, ini merupakan penyebut. Nah, pada soal yang pertama ini penyebutnya udah sama ya teman-teman, sama-sama bernilai 3. Jadi langsung aja bisa kita jumlahkan kalau sudah sama. 1 ditambah 5 adalah 6 per, kalau pecahan itu bukan berarti yang bawahnya ditambah ya teman-teman, jadi 3 ditambah 3 itu bukan, tapi dia tetap ikut. Nah, seperti ini. Jadi bukan 3 ditambah 3 sama dengan 6, bukan ya. Tapi kalau sudah sama seperti ini langsung aja kita ikut pernya. Dan hasilnya berarti adalah 6/3. Ini kalau misalkan penyebutnya udah sama, langsung bisa dijumlahkan. Tapi ingat, bagian penyebutnya yang pernya, yang bagian bawahnya jangan dijumlahkan. Yang bagian ininya ya teman-teman, ininya ngikut aja kalau misalkan udah sama. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Hasil penjumlahan dari 3/4 ditambah 2/5 adalah, kita tulis dulu ya teman-teman, 3/4 ditambah 2/5. Nah, ini teman-teman, kebetulan penyebutnya ini belum sama ya teman-teman. Yang pertama penyebutnya adalah 4, yang kedua adalah 5. Nah, bagaimana cara kita untuk menyamakannya adalah kita mau kalikan keduanya supaya dia tuh sama penyebutnya. Karena kalau gak sama gak bisa dijumlah ya teman-teman. Jadi kita samakan dulu, dikali 5. Yang atas pembilangnya juga tetap dikali 5, ikut dikali. Jangan cuma yang bawah aja yang dikali ini ya teman-teman. Berarti yang sebelah sini 4. Supaya kita mau dapat penyebutnya itu sama-sama 20. Nah, sampai di sini tinggal aja kita kalikan. 3 dikali 5 adalah 15. Ditambah 2 dikali 4 8. Ditambah diper 4 dikali 5 adalah 20. 15 ditambah 8 berapa teman-teman? 23 ya. 23/20. Nah, karena yang satu ganjil dan satu genap, ini angka tidak bisa diperkecil lagi, maka hasilnya cukup sampai di sini. Jadi penjumlahan dari 3/4 ditambah 2/5 adalah 23/20. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Hasil penjumlahan dari 7/8 ditambah 1/4 adalah 7/8 ditambah dengan 1/4. Nah teman-teman, karena ini gak sama lagi ya penyebutnya, jadi kita harus menyamakan. Tapi untuk memudahkan, teman-teman gak perlu mengalihkan 8 dikali 4 atau 4 dikali 8 karena akan menghasilkan angka yang besar. Tapi ternyata 4 itu bisa loh menjadi 8 kalau dikali dengan, ya benar, dikali dengan angka 2. Ingat, pembilangnya juga dikali angka 2. Berarti yang sini dikali 1 ya teman-teman, supaya dia tetap menjadi 8. 7 dikali 1 adalah 7. Ditambah 1 dikali 2 adalah 2. Per 4 dikali 2 sama ya 8 ya. 7 ditambah 2 adalah 9/8. Nah, jadi hasil dari penjumlahan 7/8 ditambah 1/4 adalah 9/8. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham ya gimana caranya menjumlahkan pecahan. Jika
penyebutnya memang sudah sama atau penyebutnya juga belum sama. Oke, next kita ke contoh soal yang keempat. Ini tentang pengurangan pecahan. 4/5 dikurang 2/5 adalah 4/5 dikurang 2/5. Sama ya teman-teman, pada pengurangan juga seperti itu. Apabila penyebutnya sudah sama langsung bisa dikurangkan. Apabila belum sama maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan contoh soal yang keempat ini kebetulan udah sama-sama per 5, jadi tinggal kita operasikan aja. 4 dikurang 2 adalah 2. Pernya ikut ya teman-teman, jangan dikurang. 5 kurang 5 jangan, tapi dia tetap ikut 5. Nah udah ketemu nih teman-teman. Kalau misalkan penyebutnya sama emang simpel banget, tinggal kita kurangkan. Coba kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Hasil pengurangan 2/3 dikurang 4/12 adalah 2/3 dikurang 4/12. Nah teman-teman, sama ya caranya seperti tadi. Untuk menyamakan penyebutnya kita kalikan saja. Tapi kalau misalkan 3 dikali 12 itu akan menghasilkan angka yang besar. Jadi 3 dikali berapa yang bisa menghasilkan 12? Bisa ya teman-teman, dikali 4. Bilangnya juga ikut dikalikan dengan 4. Dan untuk lawannya tetap kita kalikan 1, karena kita mau cari penyebutnya itu 12. 2 dikali 4 adalah 8, dikurang 4 dikali 1 adalah 4, per 3 dikali 4 kan 12 ya, sama dengan 12 kali 1, berarti ini 12. 8 dikurang 4 adalah 4 per 12. Teman-teman sampai di sini aja udah benar ya jawabannya. Tapi kalau mau teman-teman sederhanakan menjadi pecahan yang paling kecil atau pecahan yang paling sederhana, bisa sama-sama kita bagi 4. Jadi 4 bagi 4 adalah 1, 12 bagi 4 adalah 3. Nah berarti hasilnya adalah 1/3. Gini teman-teman. Oke, satu contoh soal lagi. Hasil pengurangan dari 5/6 diambil 3/4. 5/6 dikurang 3/4. Nah sampai di sini kita samakan dulu penyebutnya, karena kita nggak akan ketemu kecuali kita kalikan masing-masing. Yang ini dikali 4, ini dikali 4, ini dikali 6, ini dikali 6. 5 dikali 4 adalah 20, dikurang 3 dikali 6 adalah 18 ya teman-teman, per 4 dikali 6, 4 dikali 6 adalah 24. Nah sampai di sini udah ketemu. 20 diambil 18 adalah 2 per 24. Sampai di sini udah ketemu. Tapi kalau mau diperkecil masih bisa ya teman-teman. Sama-sama dibagi dengan 2. 2 bagi 2 1 per 24 bagi 2 12. Nah udah ketemu hasil akhirnya. Dari 5/6 dikurang 3/4 adalah 1/12. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham gimana caranya menentukan pengurangan dari pecahan ataupun penjumlahan dari pecahan. Jadi pecahan dan penjumlahan dan pengurangan itu bisa dioperasikan kalau penyebutnya sudah sama. Tapi kalau belum sama jadi disamakan terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.